Pada saat penyusunan atau pembuatan perjanjian ini, saya memang ikut di dalam delegasi karena pada saat itu pemerintah Swiss menginginkan ada pasal gitu ya, atau ruang lingkup lah, bahwa permintaan bantuan timbal balik masalah pidana itu tidak dikecualikan untuk tindak pidana fiskal. Nah, ini memang perkembangannya untuk Swiss di dalam perjanjian kita, Pak, administrasi yang dikenal dengan tax treaty atau perjanjian pajak berganda. Awalnya Swiss ini tidak ada klausul tentang pertukaran data dan informasi, memang tertutup. Dan di perjanjian bilateral dengan negara lainnya, ini memang selalu ada pasal tentang pertukaran data dan informasi. Khusus Swiss untuk belakangan dulu-dulunya memang tidak menginginkan ada pasal itu. Kemudian belakangan ini Swiss mulai membuka diri, Pak. Swiss mulai membuka diri, ada semacam addendum tax treaty yang memasukkan ada pertukaran data dan informasi. Karena di perpajakan Swiss ini dikenal dengan sebutan tax haven country. Jadi memang surganya investor lah atau pengusaha dari pajak menyimpan uangnya di negara Swiss. Ini mulai keterbukaan karena memang disyaratkan di beberapa negara untuk mulai membuka diri informasi keuangan terutama. Perkembangannya kemudian dengan adanya pertukaran data informasi secara otomatis atau automatic exchange of information, itu Swiss berdasarkan perkembangannya juga ikut menandatangani, Pak, pada tahun 2019 yang implementasinya mulai tahun 2020. Nah, ini sudah masuk data-data dari Swiss, khususnya data tentang informasi keuangan. Jadi berdasarkan pertukaran informasi wajib pajak yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat WP terdaftar sebagai residen pajak. Ini diumumkan oleh Dirjen Pajak tanggal 20 April 2021, dan Swiss itu masuk di daftar negara nomor 102 dari 108 negara atau yurisdiksi partisipan. Artinya negara-negara yang ikut memberikan informasi keuangan secara otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ada 87 negara atau yurisdiksi tujuan pelaporan automatic exchange of information. Itu Swiss masuk di daftar negara 83. Berdasarkan perkembangan ini, Swiss mulai membuka diri, tidak menutup diri, karena ini menunjukkan semacam comply, artinya comply di negara-negara internasional apabila dia tidak membuka akses informasinya. Di Indonesia sendiri berlaku Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang tentang akses keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan. Ini memang disyaratkan oleh dunia internasional, karena itu menjadi syarat kalau kita bertukar otomatis secara internasional, maka yang harus dibuka dulu adalah akses informasi keuangan dalam negeri. Tetapi tidak hanya akses informasi keuangan saja sebetulnya. Semua lembaga jasa keuangan yang ada itu harus memberikan datanya secara rutin otomatis kepada Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau melihat hal ini,
seperti tadi pihak teman-teman penyidik. Nah, itu yang salah satu bisa dimintakan informasi, mungkin di kami juga ada datanya. Tetapi itu terbatas pada saldo rekening, Pak. Jadi kalau rekening yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak itu adalah saldo rekening kalau dalam negeri itu minimal 1 miliar, Pak. Jadi lembaga jasa keuangan di Indonesia wajib melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak ketika mempunyai rekening di atas 1 miliar. Untuk wajib pajak Indonesia yang mempunyai rekening di luar negeri, maka pihak luar negeri, pihak pajak luar negeri harus melaporkan secara otomatis, dan Indonesia juga harus melaporkan negara di mana negara wajib pajak WNA tersebut di Indonesia, saling bertukar, Pak. Nah, ini sekitar 250.000 US dollar, ini dipertukarkan. Kalau berdasarkan data kami awal ketika mau meratifikasi Undang-Undang Nomor 5 ini, kami sempat minta data di Direktorat Informasi Perpajakan kita, itu ada sekitar 4.000 rekening WNI yang berada di Swiss, Pak. Ada 4.000 rekening yang WNI yang disimpan di Swiss. Kami sudah membentuk tim di Direktorat Jenderal Pajak nih, Bu Dora, informasi saja. Jadi kalau di Direktorat Jenderal Pajak itu data-data semuanya dikumpulkan, tidak hanya rekening. Karena kami juga mengumpulkan dari ILAP, lembaga lainnya, kementerian, dan sebagainya, masuk kepada base data besar kami kumpulkan. Jadi yang diproses bukan hanya data dari rekening, tapi data rekening itu bisa dijadikan trigger untuk memulai dilakukannya penegakan hukum. Memang proses penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak dari misalkan ada tadi 4.000 rekening, nah itu tidak semuanya langsung dilakukan penegakan hukum pidana, tetapi di kami ada proses semacam klarifikasi lah, Pak. Di KPP diturunkan ke unit-unit di KPP, kemudian dimintakan namanya SP2DK, surat permintaan klarifikasi kepada wajib pajaknya. Ini ada rekening sekian di Swiss misalkan, kemudian dibandingkan dengan SPT, Pak. Kami cross check di SPT, apakah SPT-nya ada daftar harta? Kalau Bapak ngisi SPT, itu kan ada daftar harta, Pak, di SPT orang pribadi. Apakah rekening ini sudah masuk di dalam daftar harta? Apabila belum atau tidak sesuai jumlahnya, maka akan diklarifikasi. Nah, ini jawaban wajib pajak, kita tunggu responnya. Mungkin macam-macam, ada yang sudah masuk, ada yang nilainya berbeda, ada yang malah belum dimasukkan. Apabila wajib pajak merespon dengan membayar, maka ya close case-nya, tidak ditindaklanjuti kepada proses berikutnya. Tetapi kalau wajib pajak tidak merespon nih, Mbak, ini maka tindakan berikutnya kita lihat nih, apakah ini dilanjutkan dengan tindakan administratif, apakah ini sudah masuk di dalam ada unsur pidananya. Kalau ada indikasi kuat pidananya, maka dilanjutkan dengan penyelidikan, Mbak, nama di kami, atau pemeriksaan bukper kalau di pajak. Nah, di pemeriksaan bukti permulaan ini, mencari bukti permulaan juga ada kesempatan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di pasal 8 ayat 3. Sanksinya 100%, Pak. Tetapi kalau tidak melakukan pembayaran juga, maka ditingkatkan ke penyidikan. Di penyidikan apakah wajib pajak punya hak untuk menutup penyidikannya? Ada, Pak. Dengan membayar pembayaran dengan sanksi pokok dan sanksi bertingkat, Pak. Kalau undang-undang HPP sekarang ada 3 tingkat. Jadi kalau misalkan dia semacam lalai gitu ya, maka dia 1 kali, Pak, sanksinya. Tetapi kalau misalkan masuk kepada unsur SPT tidak benar, 39 ayat 1, maka sanksinya 3 kali, Pak, sama dengan ciptaker. Tetapi kalau ini deliknya
misalkan pungut nggak setor, SSP tidak benar, maka sanksinya 4 kali. Nah, ini di undang-undang yang baru kemarin, Pak, baru ditandatangani. Nah, ini bertingkat seperti itu. Maka bisa berhenti penyidikannya. Jadi memang di kami terus terang sudah mulai membangun proses data ini, dan memang tidak semuanya akan ke penyidikan, gitu. Karena memang di pajak prinsipnya adalah ultimum remedium, dan pajak itu tugasnya mencari penerimaan negara, bukan memenjarakan orang. Kalau misalkan wajib pajak berkeinginan untuk membayar, maka kasusnya akan dihentikan, Pak, dengan persetujuan Jaksa Agung. Nah, ini prosesnya, Pak. Tetapi di kami, Pak, kalau teman-teman ingin mendapatkan data, kami welcome aja, silakan aja. Tetapi memang di undang-undang kami disyaratkan izin menteri. Izin menteri formalnya, Pak, tapi kami welcome aja untuk memulai diskusinya di depan. Karena Bu Menteri tidak pernah menolak permintaan informasi itu sepanjang yang saya ketahui. Terakhir ada permintaan dari Kejaksaan Agung, Jampitsus. Kemarin kasus Asabri, Pak, Jampitsus merapat ke kami untuk mengetahui aset-aset, Pak. Aset-aset dari korporasinya maupun dari aset-aset orangnya. Kemudian terakhir juga kasus Jiwasraya juga kami ikut membantu dan kami diskusikan aset-asetnya. Jadi kalau di SPT bisa daftar hartanya, Pak, tapi kalau di data-data kami seperti tadi, saya uraikan lagi, Pak, ada beberapa ini. Di samping yang otomatis, Pak, data otomatis, kami punya data yang sifatnya request. Jadi misalkan yang Swiss ini, Pak, itu ada namanya bukan otomatis, tetapi permintaan informasi. Itu bisa by request, jadi ya by request dari kantor pajak Indonesia ke kantor pajak Swiss, gitu ya. Kemudian bisa jadi spontan, Pak. Ketika kita mempunyai data warga negara Swiss yang punya aset di kita, kemudian punya rekening di kita, maka kita secara spontan bisa mengirim ke negara partner kita, mitra kita, atau sebaliknya. Itu spontanitas. Kemudian yang sifatnya otomatis itu ada 2 kategori, ada financial information dan country by country reporting, CBCR. Yang kedua ini country by country reporting, ini juga semacam kesepakatan internasional, di mana bagi wajib pajak multinasional yang kantornya atau perusahaannya tersebar di beberapa negara, dia wajib memberikan informasi ke seluruh negara itu, baik induknya maupun cabangnya, agar tidak ada shifting, Pak. Tidak ada pengaturan di mana di suatu negara dijadikan center cost dan di suatu negara dijadikan center profit, karena tingkat pajaknya sangat rendah, Pak. Makanya ketika kita bicara dengan negara Eropa yang sudah ekonominya mapan, biasanya pajaknya tinggi, maka dia lebih senang investasi di Indonesia, Pak, daripada orang Indonesia yang berinvestasi di sana. Karena apa? Pajaknya lebih tinggi, Pak. Kalau orang asing ke Indonesia kan pajaknya lebih rendah, Pak. Atau Singapura yang malah sangat rendah sekali. Makanya lebih menarik investasi di sana. Nah, ini gambarannya, Bu Dora. Jadi kalau masalah data kami ada, dan silakan saja misalkan teman-teman dari KPK, dari kepolisian. Memang kami sering menerima itu dari Kejaksaan Agung, dari Jampitsus juga kami menerima permintaan itu. Kami akan upayakan kita bantu maksimal, baik datanya, baik mungkin jadikan ahli, gitu ya. Nah, ini monggo saja, kami terbuka, nanti kita bantu dan kita atur supaya prosedurnya benar gitu, Pak, dan cepat. Demikian, nanti kita akan pantau. Mungkin itu, Bu Dora, penjelasan dari kami di Direktorat Jenderal Pajak. Iya, terima kasih Pak Teguh. Menarik sekali ya Pak. Tadi berarti
Indonesia dengan Swiss sudah mempunyai MOU untuk pertukaran informasi secara otomatis ya Pak. Tadi Bapak sampaikan juga ada 4.000 rekening warga negara Indonesia yang berada di Swiss. Itu bisa ini nggak Pak, dari penyidik pajak apakah sudah meneliti atau menganalisa dari 4.000 rekening ini apakah ada data-data yang diduga awal sebagai tindak pidana, hasil dari tindak pidana penggelapan pajak atau penipuan pajak nggak Pak? Sudah ada datanya belum Pak? Kalau data sih ada, cuma kami sedang membuat parameternya Mbak. Jadi kan semua data kita tidak mau memproses secara by data ya, tetapi kita kumpulkan semua data agar terkumpul secara utuh gitu ya, kondisi wajib pajaknya, kemudian kita lihat SPT-nya, laporannya. Apakah memang sudah dilaporkan? Kalau sudah benar nggak ada masalah kan? Close. Tetapi kalau memang ada, ya kita lihat. Tetapi kita klarifikasi tentunya terlebih dahulu di KPP. Jadi wajib pajak tetap diberikan kesempatan untuk membetulkan SPT secara apa namanya kesadaran sendiri tanpa dilakukan upaya pemeriksaan atau menegakkan hukum. Kalau memang tidak dilaksanakan oleh wajib pajak kesempatan ini, baru kita lihat apakah ini masuk unsur pidana atau tidak. Kami sedang membuat parameternya itu, mana-mana yang apa namanya kira-kira, kan ada data yang kecil juga, ada data yang gede. Ini sedang kita bahas parameter-parameter itu. Berarti sebenarnya datanya sudah dianalisa ya Pak sampai saat ini. Oke. Mungkin menarik ya Bu Andi. Mungkin langsung saja kami kembalikan ke Bu Andi. Mungkin bisa langsung ke sesi virtual, Bu Andi izin. Iya, bergabung dengan kita juga ada 100 peserta yang bergabung secara virtual ya, secara daring. Mungkin bisa disapa dulu. Halo, bisa dilihat di sini? Mungkin bisa langsung kita berikan kesempatan ya untuk yang dari virtual apabila ingin berdiskusi dengan kami di sini untuk bisa raise hand, kemudian nanti dari panitia akan memilih siapa yang bisa berdiskusi dengan kami di sini. Silakan. Dari panitia apakah sudah ada? Apakah sudah ada raise hand dari virtual? Oh, belum ada. Mungkin masih ini ya, masih memikirkan pertanyaan. Kita ke Bapak Ibu yang ada di sini yang ingin berdiskusi dengan kami, silakan menyampaikan nama dan dari instansi mana. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Yang mana? Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Nama saya Apollo Senambela dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan pencerahan terkait dengan masalah pengembalian aset terutama yang ada di luar negeri. Mungkin dari semua contoh-contoh yang diberikan, meskipun itu kebanyakan berhubungan dengan kasus korupsi, tapi tadi Ibu Iren ya sudah banyak menyinggung juga tentang narkotik. Ada satu pengalaman yang pernah kami dapatkan, kalau nggak salah sekitar tahun 2016,
Polri berhasil mengungkap satu jaringan narkoba internasional di mana pelakunya adalah orang Taiwan dengan barang bukti 1,6 ton pada saat itu. Ada satu yang menarik dari pengalaman itu, karena kebetulan kasus itu ditangani Polda Metro, walaupun atas nama Bareskrim Polri, tapi penyidikannya ada di Polda Metro gitu. Pada saat proses penanganan kasusnya, waktu itu ada dari kepolisian Taiwan datang ke Jakarta meminta berkas perkara yang sedang ditangani di Jakarta gitu. Pada saat itu saya tanya, kira-kira untuk apa berkas ini digunakan oleh kepolisian Taiwan? Dan jawaban mereka gini, jadi mereka mau mengambil kemungkinan ada aset dari para tersangka yang diamankan di Indonesia gitu, untuk digunakan mengambil dipakai kepolisian Taiwan mengambil aset mereka di sana gitu. Nah dari situ ya satu hal yang sekarang ini setelah mendengarkan penjelasan dari narasumber tadi, mungkin tidak pelaku-pelaku atau orang asing yang melakukan kejahatan di Indonesia, terutama narkotik ya, karena di Jakarta ini ya tidak jarang lah, hampir tiap bulan Polda Metro menangani kasus narkoba yang melibatkan orang asing. Ada nggak kemungkinan melalui sistem kerjasama MLA ini pelakunya orang asing di Indonesia, tapi kita bisa menelusuri aset pelaku yang ada di luar negeri gitu. Apakah mungkin ada peluang seperti itu untuk kita lakukan? Mohon pencerahan mungkin dari semua narasumber lah, karena itu ya berhubungan dengan semua narasumber yang saat ini ada di hadapan saya. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Sinambela dari Polda Metro Jaya ya. Ini menarik sekali ya, karena tentunya untuk tindak pidana narkotika ke depannya pasti akan banyak sekali terkait dengan upaya-upaya pengembalian aset. Kita mulai dari sisi kanan saya dulu ya, dari Ibu Auren. Terima kasih Eva. Terima kasih Pak Sinambela atas pertanyaannya, dan ini menarik Pak. Apakah kejahatannya dilakukan oleh pihak asing ada di Indonesia? Orang asing yang ada di Indonesia tentu saja pasal 1 dan pasal 2 KUHP memungkinkan kita untuk menanganinya, tapi asetnya berada di luar negeri. Atau orang Indonesia yang punya aset di luar negeri, sama kan Pak? Jadi bisa aja orang asing punya aset di negara asalnya, atau orang Indonesia punya asing di luar negeri. Jawabannya bisa banget Pak. Jadi sebenarnya dari penjelasan para narasumber tadi, justru salah satu yang kita upayakan itu adalah tidak hanya mengejar aset di dalam negeri, tapi juga aset di luar negeri, gitu ya Pak. Contohnya karena pengalaman kami pada korupsi, maka kemudian mengutarakan hal itu. Jadi tadi sudah disampaikan ada kalau di Kejaksaan ada PPA, di kepolisian juga ada Interpol, kemudian di PPATK ada Ekmon, di KPK juga ada, di pajak juga ada Pak. Semuanya itu sebenarnya adalah jaringan yang bisa diupayakan pada tahap awal. Jadi memang kalau penelusuran itu tidak melalui MLA terlebih dahulu, tapi melalui agent to agent. Jadi misalnya dengan Interpol atau dengan PPA, Kejaksaan misalnya, kita akan berkomunikasi, karena sarana komunikasi itu informal untuk melacak aset. Saya contohkan Pak, pada perkara Jiwasraya contohnya ya Pak, itu kemudian ada aset yang ada di New Zealand. Nah itu sebenarnya kita nggak melacak ke sana, tapi karena kita setiap tahun ada komunikasi, konferensi yang kemudian kita selalu hadir, mereka email kami untuk menyampaikan bahwa kok bisa ya di negara kami kalian sedang menangani perkara, ternyata ada loh asetnya di sini. Mau dibantu nggak gitu. Nah kita kemudian berkoordinasi dengan teman-teman yang sedang melakukan penyidikan untuk mengupayakan itu. Jadi artinya Pak, kalau dalam pendapat kami, justru upaya tidak hanya di dalam negeri, apalagi narkotika jaringannya yang pasti teman-teman penyidik juga sudah tahu,
aset yang dalam jumlah yang fantastis. Saya pernah mendengar paparan Mas Patrick waktu itu di Bali, menarik sekali nih kasus narkotika jaringannya di Indonesia yang luar biasa, bisa melibatkan sampai 18 negara, dan asetnya juga ada di mana-mana gitu ya. Pernah juga kami dengan teman-teman Polri waktu itu belajar tentang aset kripto dan dark web, Pak, gimana mereka kemudian bertransaksi ternyata di dark web gitu ya, yang nilainya fantastis gitu, tindak pidananya narkotika dan teroris. Nah, jaringan yang dimiliki oleh instansi, institusi kita maupun institusi lain inilah yang harusnya dimanfaatkan. Jadi komunikasi itu sebenarnya terus dilakukan, intip-intipnya itu terus ada, Pak. Tinggal nanti bagaimana upaya penyidikan bisa menuangkan hasil intelijen tadi ke dalam upaya penyidikan. Nah, selanjutnya begitu sudah ketemu, jadi misalnya kita ketemu aset di negara A, biasanya kita juga Seychelles, BVI, Panama atau negara-negara yang ternyata tuh banyak menyembunyikan di sana gitu. Ketika sudah ketemu, gimana dia bisa bunyi di penyidikan. Jadi misalnya dari keterangan saksinya bunyi dan seterusnya ya Pak ya. Biasanya juga akan ada transaksi dari PPATK itu biasanya kalau aset sehebat-hebatnya Pak, sehebat-hebatnya menyembunyikan kejahatan, dia pasti akan kembali ke transaksi keuangan gitu. Karena dia nggak mungkin cash terus-terusan. Di negara kita sih belum ada ya pembatasan transaksi tunai. Sampai hari ini masih berjuang lah teman-teman PPATK untuk ngegolin aturannya. Tapi sepinter-pinternya Pak pasti akan kembali ke transaksi keuangan. Biasanya root-nya dari sini dulu, dari transaksi keuangan itu. Ini kita mencontohkan perkara Garuda. Garuda itu Emir Sashatar itu kan bankir hebat banget ya. Dia sangat bisa transaksi keuangannya tuh di Singapura canggih banget lah Pak, perusahaan tuh skemanya luar biasa lah. Tapi ya itu sepinter-pinternya dia kita harus lebih pinter gitu. Ternyata ada satu transaksinya nggak besar Pak, 4 miliar doang ya Mas Aryawannya kalau nggak salah 4 miliar untuk pembayaran rumah mertuanya pada Bank BCA. Jadi sumber kita tuh sebenarnya awalnya tuh dari situ tuh kickback-nya ketemu. Nah begitu kita tadi Aryawan bilang kerjasama sama negara Singapura dan mendorong mereka melakukan investigasi karena kan di hukum kita memang masih joint investigation udah ada di ANKEK. Tapi pada faktanya kita aturan ke bawahnya belum ada. Jadi biasanya kita siasati dengan paralel investigasi. Jadi kita upayakan kita investigasi negara lain investigasi juga gitu ya. Paralel investigasi dia bantu ketemulah transaksinya. Itu contohnya Pak. Jadi aset itu pasti apalagi di negara lain pasti transaksinya akan melalui sarana keuangan sama apapun bentuk kejahatannya mau dia narkotika, mau dia illegal fishing, mau dia pajak bolak-baliknya akan transaksi keuangan. Nah, memang bagaimana kemudian melakukan analisis atas ini memang perlu dibutuhkan effortnya sehingga nanti hasilnya akan lebih bermanfaat aset yang di luar. Nah terus gimana kan sering juga ada pertanyaan Pak, tapi kan asetnya di luar kita nggak bisa sita gitu ya, gimana caranya kan gitu? Ya nggak usah sita Pak, jadi memang nggak sita gitu, aset yang disita yang di dalam. Cuman nanti kita minta perintah pembekuan di sana. Jadi kita minta teman-teman di sana, penegak hukum di sana, untuk mau membantu kita melakukan blokir. Nah sarananya bisa tuh dengan kerjasama PPATK atau dengan bentuk agent to agent. Jadi kadang-kadang ada negara yang sampai hari ini Pak, terus terang masih membekukan aset yang nilainya fantastis karena dia yakini aset itu bukan atas nama yang bersangkutan. Jadi karena dia anak penguasa di zaman Orde Baru, jadi pasti kita tahu semua, dan kemudian ketika dia dari umur 18 tahun sudah punya aset jutaan US dollars, itu kan sesuatu yang mustahil ya, anak 18 tahun bisa punya aset misalnya pada let's say lah misalnya pada perusahaan besar itu nggak mungkin gitu. Sampai hari ini negara itu masih membekukan without consent. Jadi tanpa putusan pengadilan kita tuh mereka masih membekukan. Kenapa? Karena mereka yakin itu uang sebenarnya bukan uang dia. Gitu. Dia masih yakin bahwa itu uang negara. Kelemahan negara kita adalah nggak pernah ada nexus pada putusan apapun.
yang mengaitkan bahwa itu adalah uang nih, uang hasil korupsi. Jadi kalau misalnya pada perkara narkotika kita ketemu, kita minta blokir, nah yang harus diupayakan adalah jaksanya tahu bahwa ada aset di negara mana, kalaupun nggak diblokir Pak, harus diupayakan bisa minta untuk kemudian hakim memberikan putusan merampas aset di situ. Sebenarnya contohnya sudah ada. Pada perkara Inospek sebenarnya sudah dilakukan. Pada perkara Rudy Rubiandi ini ya, itu juga Rudy Rubiandi ini menarik Pak. Yang dirampas itu sebenarnya bukti slip setoran. Jadi kesalahan kita adalah slip setoran senilai 600.000. Slip setoran sebenarnya nggak bunyi. Nah, gimana kita kemudian berkomunikasi dengan Singapura bahwa yang dimaksud ini adalah uang yang ada di Singapura 600.000 dan kembali ya Pak ya, skemanya tuh volunteer. Jadi kita melibatkan juga MLE untuk kembali, tapi ternyata Singapura seperti perkara Garuda juga, Singapura menyarankan skemanya remisi, jadi ada volunteer sehingga kembali uangnya. Sebenarnya tujuan kita kan kembali ya, sarananya mau informal, mau formal, sarannya kembali. Tapi hubungan baik dengan negara manapun, nah karena kan biasanya Interpol tuh suka ketemu secara rutin ya, kita memang harus punya effort, harus menganggarkan juga untuk pertemuan itu. Bagi segelintir orang kan, ini bawanya jalan-jalan ya, nggak apa-apa nih ada Mas Aryan ya dari Biro Hukum ya. Jadi kadang-kadang kita kan kalau keluar tuh kita dibilang bagian jalan-jalan sih, padahal sebenarnya salah satunya ya menjaga jejaring, karena jejaring tuh nggak dijaga dengan informal gitu. Gimana orang bisa percaya untuk memblokir kalau dia nggak kenal siapa yang akan melakukannya. Jadi kadang-kadang success story-nya juga begitu. Begitu dia tahu, oh ini perkaranya ditangani oleh agent A, B. Oh, oke, kami sudah bekerja sama nih gitu. Nanti MLE di sini juga Mbak Eva, Pak Tudiono udah pakarnya lah sama Efren, sama mereka ke sana ya diskusinya jadi lebih baik. Jadi Pak, yang penting sebenarnya walaupun kita kotak-kotak dalam kuhapnya, tapi apa yang dilakukan penyidik itu terinfo ke jaksanya, jaksanya kemudian juga membuktikan di pengadilan, ada putusannya. Nah, dengan bekal putusan tadi, maka sebenarnya sangat indah, sangat enak kemudian untuk melakukan MLA lanjutannya pengembalian. Jadi returningnya setelah perintah perampasan di MLA-kan, maka dia kembali karena putusan pengadilan sudah bunyinya perampasan aset. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Mungkin yang lain bisa melengkapi, Mbak Eva. Tambahkan sedikit. Jadi sudah disinggung dulu bahwa yang terpenting adalah kita bisa membuktikan nexus. Dan yang paling penting juga adalah pada saat kita melakukan permintaan kepada negara lain untuk merampas hasil kejahatan tadi, di samping nexus, yang kedua adalah putusan pengadilan kalau itu memungkinkan. Kayak di kasus EKTP juga, misalkan ada pelakunya melakukan kejahatannya di Indonesia, tetapi dia memiliki aset yang dicuci melalui Mauritius dan membeli aset ada di beberapa tempat di Amerika. Nah, yang menariknya adalah pada saat kita ingin mengambil tindakan, ternyata yang bersangkutan bunuh diri dan kasusnya berhenti. Aset yang ada di sana itu kita akhirnya menyerahkan kepada prosesnya kepada pemerintah Amerika, dan pemerintah Amerika yang akan melakukan sendiri prosesnya, dan kita menerima bersihnya saja. Jadi ketika misalkan menyita aset berupa tanah, bangunan, mobil, dan sebagainya, kalau kita melibatkan negara tersebut, maka serahkanlah proses itu kepada mereka. Jadi nanti tinggal bagaimana kita akan aset sharing atau remisi. Ya kalau bentuknya aset sharing, ya memang kita harus berbagi dengan mereka karena tentunya mereka akan membutuhkan biaya. Tetapi kalau sistemnya remisi, maka tadi seperti dua syarat yang saya sampaikan. Nah, misalkan tadi aset biasanya di luar negeri juga tidak clear. Misalkan aset ini telah dijamin dan sebagainya. Jadi pasti akan dikurangkan. Seringkali terjadi bahwa misalkan aset tanah ini ternyata oleh pelaku kejahatan sudah dijaminkan di bank. Kalau kita nanti sudah meminta untuk perampasan, kemungkinan besar tidak akan pernah diberikan senilai aset itu. Pasti akan dikurangkan dengan biaya-biaya yang timbul. Seperti di kasus EKTP ini, karena pelakunya meninggal dan covernya adalah kasus perdata,
maka menurut hukum Amerika, pemerintah Amerika akan menjadi kreditur konkuren. Yang menjadi kreditur preferen itu adalah warga negara dan bank-bank di Amerika. Dan ternyata asetnya itu sudah beberapa kali sudah dijaminkan. Maka dipotong dulu kebutuhannya, setelah itu selesai baru bersih, clean, baru diserahkan. Jadi kemungkinan kalau kita pelaku kejahatan kemungkinan tidak akan membuatkan asetnya itu clean. Pasti dia akan putar uangnya dengan dia utang di bank dan sebagainya. Kemungkinan besar kalau kita merampas nilainya tidak akan sebesar nilai yang dulu di nilai perolehannya dari aset tersebut. Jadi prinsipnya bisa Pak, dan itu saat ini kita mungkin mengembangkan penyidikannya tidak hanya di sini tapi aset di luar negeri itu bisa dan contohnya banyak. Terima kasih gitu Bu Ira, saya kembalikan. Ya, dari Pak Salvi atau Pak Patrick? Terima kasih. Pak Apollo Sinambela ini dosen saya di PTK. Selamat siang Pak. Jadi mohon izin saya menjelaskan kepada Bapak. Jadi kalau secara teknikal, jadi memang kepuasan penyidik itu kalau korupsi atau apa itu, kalau mungkin 5 tahun yang lalu kita tersangka dengan pasal vonis bersalah itu puas, tapi saya rasa sekarang penyidik sekarang itu harus lebih kepada oke, ini ada tersangka salah dan ini barang buktinya apalagi besar. Ya. Jadi rezim pencucian uang Indonesia menurut saya salah satu goalnya itu untuk mengamankan uang yang dikorupsi atau mengamankan uang hasil kejahatan. Jadi saya bisa menduga tadi cerita Bapak kepolisian Taiwan yang datang ke sini. Saya bisa menduga bahwa dia tahu kita mungkin dari hasil kerjasama, dia tahu memang warga negara saya melaksanakan operasi kejahatan narkotik di Indonesia, menghasilkan uang banyak, dia pasti ada uang menempatkan hasil di dalam negerinya. Kalau pelaku warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan, melarikan uang ke luar negeri, pasti ada aset-asetnya yang akan dinikmati di Indonesia, walaupun dia dugaan kita dia membeli rumah di luar negeri. Tapi ngapain dia melakukan kejahatan besar, kejahatan tingkat tinggi di rumahnya di Jakarta sederhana, kan nggak menikmati. Jadi goalnya saya rasa dalam rangka perampasan aset itu. Jadi memang bisa Pak. Nah cuma masalahnya kalau pemberian dokumen kayak kepolisian Taiwan meminta dokumen, nah kebetulan dokumen pemeriksaan di Indonesia itu menurut saya terlalu detail untuk mengungkapkan data-data pribadi. Contoh kalau di kejaksaan atau di kepolisian itu lengkap, ada nomor registrasi kayak kita Pak NRP, nomor registrasi prajuritnya itu kan ya. Tapi kalau yang kayak di Australian Federal Police itu kan lebih kepada affidavit, dia lebih kepada pengakuan orang, identitas orang yang tersangka, bahkan polisinya cuma nama doang. Nah, menurut saya sih kalau memang dalam rangka penegakan hukum it's okay. Karena kalau sedangkan kasus yang pemberian informasi dari Australian Federal Police terhadap predikat crime terjadi di Australia dan dia mengirim uang dalam jumlah besar ke Surabaya, itu memang strategi yang dijalankan penyidik Bareskrim saat itu memang dokumennya yang di Australia pasti dibutuhkan karena namanya kejahatan pencucian uang itu kan harus ada kejahatan asalnya. Bagaimana kita membuktikan kejahatan asalnya itu ada dan telah divonis. Nah itulah salah satu MLA itu waktu yang diproses sama Mbak Eva, kita minta dokumen pengadilan sama dokumen proses-proses hukum di Australia, bahwa di Indonesia penyidik itu hanya melakukan penyidikan pencucian uang, predikat crime di sana, kita nggak ada hubungannya. Tapi kita kan perlu memastikan kepada hakim di Indonesia terhadap pencucian uang yang diproses di Indonesia telah terbukti predikat crime-nya di luar negeri dan mendapatkan vonis. Saya kurang tahu kalau yang kasus Rolls Suap itu apakah bagaimana penyidik KPK membuktikan predikat crime-nya. Tapi kalau yang saya tangani bersama tim, jadi kita mau membuktikan, jadi kita nggak singgung-singgung lagi Pak predikat crime-nya. Sama itu mungkin juga kepolisian Taiwan mau seperti itu. Jadi istilahnya juga menurut saya tidak perlu membuktikan lagi, memproses dengan dokumennya bahasa Indonesia terhadap predikat crime-nya. Bahkan mungkin salah satu jalur yang bisa kita tempuh kan kalau dokumen, ambil contoh Pak, saya pernah ambil dokumen berdasarkan agent to agent, AFP menyerahkan dokumen yang sensitif kepada penyidik Bareskrim. Kita cap legislasi konjen kita di Melbourne, dan nanti dalam untuk jadi sah alat bukti itu dilampirkan,
itu hanya perlu pengesahan Pengadilan Jakarta Pusat. Kalau itu jadi alat bukti, Pak. Tapi kalau hanya lampiran kan cuma cukup melampirkan legislasi dari Konjen ataupun Kedubes. Jadi bisa semua itu, Pak. Jadi kalau pengalaman pribadi saya ada kebaruan-kebaruan hukum yang bisa ditempuh selama tidak bertentangan dengan aturan hukum. Gitu. Jadi memang dalam penyidikan pencucian uang yang untuk merampas, mencari data, mencari alat bukti, kalau kita berpatokan pada terkungkung pada aturan yang ada, maka bukan tidak mungkin dalam suatu gelar perkara oleh penyidik nanti akan menemukan jalan-jalan buntu yang menurut saya akan mengganggu jalannya penyidikan. Begitu, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Apollo untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali Pak, dan semoga jawaban yang kami berikan juga bisa sesuai dengan harapan Bapak. Terkait dengan pertanyaan kasus narkotika pelakunya Taiwan, orang Taiwan 1,6 ton Pak ya, itu menjadi hal yang menarik Pak ya, karena pada prinsipnya prinsip double criminality itu menjadi penentu utama ya, ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka di luar negeri gitu ya, misalkan di Taiwan dia sudah ditetapkan sebagai pelaku gitu ya, kemudian dia datang ke Indonesia, di mana Indonesia ini berdasarkan data itu merupakan wilayah di mana peredaran narkotika itu masif di Indonesia Pak, dan hasil pencucian uangnya juga sangat masif juga yang bisa kemungkinan beredar ke luar negeri kembali setelah dicuci di Indonesia. Berdasarkan data-data kasus narkotika yang sudah diputus bisa mencapai nilainya triliunan, 7 triliun, 12 triliun, itu sangat menunjukkan bahwa pelaku narkotika bukan tidak mungkin untuk mencuci uang di Indonesia sebelum dia kirimkan uang ke luar negeri, sehingga uang yang mengalir ke luar negeri seolah-olah itu adalah uang hasil yang sah, padahal background-nya adalah hasil narkotika. Dalam konteks kerjasama antar lembaga, terutama dengan konteks mutual legal assistance, Pak, sebenarnya sudah ada perangkat hukum, terutama terkait konteks permintaan data dan informasi, Pak, kepada PPATK. Saat ini PPATK sudah memperkenalkan namanya aplikasi GoAML, Pak, yang berbasis web, di mana nanti Polda Metro Jaya dalam hal ini Direktorat Narkotika bisa merequest informasi ke PPATK melalui aplikasi GoAML itu Pak, berbasis web. Tinggal daftar sebagai administrator, kemudian request informasi ke PPATK, supaya PPATK bisa menelusuri asetnya Pak di Indonesia. Karena yang menjadi modus Pak terkait kasus narkotika, pelaku warga negara asing ini seringnya dia tidak menggunakan nama dia sendiri untuk menyembunyikan aset. Beberapa kasus yang terjadi, pelaku warga negara asing ini menikahi orang lokal, contohnya ya, ataupun dia punya hubungan asmara dengan orang lokal di Indonesia gitu ya, sehingga aset-aset yang dimiliki bisa jadi atas nama warga negara lokal ini. Nah, dengan Bapak mengembangkan proses penelusuran, penyelidikan gitu ya terhadap informasi yang diperoleh dari Taiwan, nah, Bapak bisa menemukan kemungkinan indikasi gitu ya yang bisa dikembangkan informasinya, kemudian request ke PPATK lewat aplikasi GoAML. Nah, di PPATK kami sudah punya aplikasi namanya SIPJT, Pak. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu. Seluruh data-data transaksi perbankan itu bisa kami ketahui. Misalkan Pak Apollo punya rekening berapa di Indonesia gitu ya, berdasarkan data itu kami bisa langsung telusuri. Misalkan tadi pelakunya punya hubungan dengan warga negara lokal gitu ya, atas nama si B gitu ya. B ini adalah wanita misalkan. Si B ini kami langsung telusuri di sistem kami bisa tahu si B ini punya rekening berapa banyak di Indonesia gitu, menggunakan aplikasi itu. Bahkan kami bisa tahu berapa banyak aset properti yang dia punya, atas nama si B maupun kalau dia menggunakan atas nama warga negara asing tadi gitu ya. Kami bisa tahu berapa banyak kendaraan yang dia punya, dia beli gitu ya. Karena setiap pihak pelapor yang saya katakan tadi, 34 pihak pelapor tadi, mereka wajib melapor ke PPATK, Pak, apabila ada data-data transaksi yang mencurigakan ataupun transaksi yang memang diwajibkan untuk dilapor ke PPATK. Nah, berbicara SIPJT ini adalah data CIF, Pak, data Customer Information File, yang setiap kali kita buka rekening itu kita pasti memiliki satu CIF namanya. CIF itu tunggal sifatnya. Bapak punya banyak rekening apapun, pasti CIF-nya satu gitu. Nah, data CIF ini yang kemudian di PPATK terus kami terima dari lembaga jasa keuangan,
jumlahnya jutaan, Pak. Nah, jadi ketika ada informasi yang Bapak request ke PPTK lewat GoAML tadi, maka PPTK langsung menelusuri, adakah nama si B ini memiliki rekening di bank-bank yang ada di Indonesia. Apapun modusnya, dia pakai rekening si C, si D, si E gitu ya, sepanjang ada aliran gitu ya, maka bisa terdeteksi gitu ya. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita yang harus kita manfaatkan, Bapak dan Ibu. Kita sudah punya perangkat tools gitu ya, kita ibaratnya sudah punya kendaraan cepat, Ferrari gitu ya. Kami berharap kendaraan ini kita gunakan untuk proses perampasan dan penyitaan ya terhadap penyelamatan aset tadi. Karena yang saya katakan tadi, Pak, pelaku pencucian uang, pelaku narkotika atau kejahatan apapun yang dari luar ke Indonesia, pasti dia ingin cuci dulu di Indonesia. Kemudian setelah dia berhasil cuci dengan kamuflase, kemudian uang itu pasti akan kembali ke negara asalnya gitu. Karena sumbernya dari luar negeri gitu ya. Uang narkotikanya kemungkinan dari luar negeri gitu, masuk ke Indonesia dijual, kemudian setelah uangnya dicuci dengan mendirikan kondominium misalkan, mendirikan usaha gitu. Kemudian uang dialirkan sehingga seolah-olah yang sah, tentu ingin disita oleh pemerintah Taiwan pasti. Nah, disitulah kerjasama ini bisa dibangun Bapak dan Pak Apollo dengan melalui Kumham selaku Central Authority. Nanti kemudian Bapak mendapatkan informasi dengan bantuan Kumham, kemudian proses bantuan hukum timbal balik ini bisa bekerja secara efektif. Begitu Pak Apollo. Semoga bisa menjawab. Ya. Ya, mungkin itu kalau dari kami. Bisa menambahkan Mbak Firman? Oh iya. Ya, ini pengalaman di kami, Pak. Kami sempat membantu teman-teman BNN, Pak, tentang narkotika, meminta informasi kami. Seperti dikatakan Pak Patrick tadi memang benar, bahwa datanya blank semua Pak kalau BNN itu. Meskipun terdaftar di kami juga sama sekali tidak ada laporannya dan asetnya juga nggak ada. Jadi seiring memang. Jadi memang tidak menggunakan nama-nama tersangka-tersangka di narkoba gitu. Orang lain pasti yang digunakan untuk menyimpan aset-asetnya. Nah, ini pengalaman kami membantu beberapa kasus di BNN. Kemudian berikutnya yang kedua ini Pak, mungkin bisa ada joint investigasi atau kerjasama. Pernah satu kasus di kami di pajak, kebetulan dia money laundering, istilahnya ada suatu tempat untuk mencuci ya, salah satu tempat untuk mencuci uang, ternyata sama tempatnya. Jadi ketika kita jadikan tersangka, mau kita tangkap, ternyata malamnya ditangkap BNN juga gitu. Tersangka itu ternyata ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan tempat untuk mencuci uang di dalam beberapa kasus tindak pidana. Nah, mungkin ini juga bisa dikorupsi juga, bisa di narkoba dan tindak pidana lainnya. Nah, mungkin ini bisa saling kolaborasi mungkin. Nah, itu Bu Eva tambahan dari saya. Terima kasih. Siap Pak Teguh, terima kasih. Jadi memang intinya kami juga di Kumham siap mendukung apapun yang bisa dimaksimalkan dari Apgakum, namun untuk negara Taiwan, kebetulan karena MLA itu sifatnya G2G atau antar pemerintah Republik Indonesia dengan Taiwan, kebetulan karena kita masih belum punya hubungan diplomatik ya Pak dengan Taiwan, maka untuk kerjasama yang sifatnya G2G itu belum dapat dilakukan karena ya tadi terbatas kepada tentunya hubungan antara kedua negara seperti itu. Ini Bu Dora ada pertanyaan dari virtual ya? Izin Bu Andi, ini ada pertanyaan dari Zoom. Saya bacakan ya Bu Andi. Dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Mbak Narmiati. Pertanyaannya, bagaimana dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang hingga sekarang belum diratifikasi? Kita ketahui bersama bahwa alasan DPR menolak meratifikasi perjanjian tersebut adalah jelas untuk menjaga wilayah pertahanan Indonesia, yaitu tidak
memberikan izin Singapura melaksanakan pelatihan militer di wilayah Indonesia. Upaya apa yang sejauh ini sedang atau telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga Singapura tidak akan menjadi surga bagi para koruptor? Mungkin izin Bu Andi dari teman-teman ekstradisi. Di sini ada Bapak Kasubdit. Kebetulan ini kan kemarin tim baru kembali dari Singapura ya untuk membahas mengenai ini. Jadi mungkin kita bisa dapat sedikit banyak informasi update mengenai perkembangan isu pembahasannya ini. Mungkin dari Pak Direktur kemarin lagi sedang keluar sebentar. Mungkin sebelum ke Pak Direktur, sebagai salah satu delegasi yang kemarin berangkat ke Singapura dari tim Subdit Ekstradisi, bisa menyampaikan update. Bandi? Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Direktur dan tim dari Subdit Ekstradisi, kami masih menerima satu pertanyaan lagi dari floor, ya, dari Pak AKBP Endo. Kemarin Pak Endo berdiri di depan ya Pak ya, untuk ngopi Semarang, karena isinya kemarin siber. Ya, silakan Pak Endo. Terima kasih Bu Eva atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya AKBP Endo Priambodo dari Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri. Izin menanyakan kaitannya dengan perkembangan zaman terkait dengan perkembangan teknologi IT ini, bahwasanya pada suatu saat nantinya bahwasanya penjahat ini kan, kalau sekarang ini katakanlah kita cerita masih menggunakan keuangan secara dalam pengertian apa sih namanya, rekening yang melalui perbankan, tapi kemudian seperti tadi Ibu Iren sebutkan bahwasanya penjahat kedepannya tentu akan menggunakan kripto seperti itu, bukan hanya kripto, mungkin menggunakan dark web juga, dan kemudian mungkin kalau aksesnya menggunakan disamarkan dengan VPN. Kita tahu di Swiss ini kan bukan negara anggota Uni Eropa, tetapi mereka di luar Uni Eropa, dan kemudian penggunaan VPN di sana juga relatif cukup banyak, yang kemudian sayangnya VPN yang ada di Swiss ini kan tidak menyimpan log file seperti itu. Artinya kalau kita kemudian meminta MLE, saya pernah tahun 2018 mengajukan MLE ke Swiss untuk mendapatkan log filenya, termasuk registernya siapa, terus proses pembayarannya menggunakan apa seperti itu. Ternyata memang log file di sana tidak ada. Setelah kita cek melalui websitenya VPN providernya ini, mereka tidak punya log file, dan kemudian proses pembayaran itu registernya secara gratis, jadi kita tidak tahu si pengguna VPN di Indonesia membayarnya pakai apa, meskipun kemudian memang ada bisa bulanan, bisa tahunan seperti itu. Nah, yang kemudian bagaimana kemudian peran dari MLE ini, dan kemudian mungkin PPATK untuk menelusuri sebuah aset apabila kemudian penjahatnya ini kemudian memanfaatkan ke hasil dari kejahatan ini kemudian disimpan berupa kripto yang sifatnya peer-to-peer dan kemudian encrypted tersebut, apakah potensi untuk proses pelacakan dan kemudian mendapatkan aset atau mengidentifikasi aset termasuk mengidentifikasi pelakunya masih memungkinkan apabila dilacak katakanlah melalui PPATK yang kemudian bisa bekerja sama dengan berbagai FIU di seluruh dunia terkait bagaimana melacak kripto ini. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa Pak Endo ya. Ini kalau dari Ditipid Siber ini memang pertanyaannya pasti berat. Karena kami pun di Kumham ini jadi harus terus belajar ya. Karena untuk tindak pidana siber ini kan luar biasa ya, luar biasa perkembangannya, kemudian kecepatannya. Nah, ini juga yang harus kita ikutin. Nah, memang kita juga kembali ada diskusi ya mengenai tindak pidana siber secara internasional, bagaimana kita di semua negara mengantisipasi mekanisme yang lebih khusus untuk penanganan tindak pidana siber ini. Nah, ini untuk isu kripto ini pasti ke depannya harus menjadi perhatian yang juga menjadi isu prioritas ya bagi Apgakum juga di Indonesia. Mungkin di sini siapa yang mau menanggapi dulu? Oh ya, Pak Patrick monggo. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Pak Endo ya Pak ya.
Ini penting sekali Pak pertanyaannya dan sangat baik Pak. Kami apresiasi sekali untuk pertanyaan karena ini memang menjadi kekhawatiran kita semua Pak. Di mana semakin berkembangnya teknologi, ini di satu sisi menjadi peluang, kesempatan, sekaligus juga meningkatkan ancaman Pak. Nah, terkait berbicara ancaman pencucian uang yang memanfaatkan sarana digital, P2P lending, bahkan sekarang sebutannya pinjol ya Pak ya, bahkan ini memang menjadi concern kami Pak di PPTK bersama dengan otoritas OJK untuk financial technology, sementara untuk digital asset itu oleh Bapepti Pak. Kami menjalin kerjasama terus untuk pengaturan supaya jangan sampai disalahgunakan, sekaligus adanya pembatasan-pembatasan supaya hidup lebih tertata Pak. Tanpa adanya pembatasan, hidupnya jadi proses transaksi itu menjadi berantakan. Nah, berbicara tentang pencucian uang yang memanfaatkan teknologi digital ini Pak, kami terus bekerja sama dengan unit kepolisian, cyber, dan juga Kementerian Kominfo Pak untuk mendeteksinya Pak. Sekaligus PPATK juga memiliki tools Pak ke depannya. Di antaranya itu adalah mengenai chip trace, chipper trace Pak. Chipper trace itu adalah tools ya untuk mendeteksi ketika adanya seseorang yang membeli unit katakan digital asset misalkan Bitcoin misalkan Pak ya di salah satu exchanger. Melalui aplikasi ini kami bisa mengetahui alamatnya, posisinya di mana, dan dia meletakkan asetnya ini di exchanger mana saja, di wallet mana saja yang dia punya. Itu ada Pak, kita sudah menjalin kerjasama, kedepannya kami punya tools-nya itu, sehingga kita bisa mengungkap ya, aset-asetnya di mana. Nah, berbicara proses penyitaan dan perampasannya, tentu ini menjadi tantangan Pak, karena ini hal yang berbeda dengan industri perbankan. Kalau perbankan kita tinggal sita rekeningnya, blokir rekeningnya gitu ya. Nah, kalau digital asset ini tidak muncul di rekening biasanya Pak, kalau dia tidak mencairkan digital asetnya itu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana ke depannya meskipun PPATK bisa mendeteksi ya dengan menggunakan tools dan kerjasama yang kami punya melalui lembaga internasional, FIU internasional, tetapi proses penyitaannya tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Yang kami yakin melalui MLA ini bukan hal yang tidak mungkin Pak, kita bangun Pak. Karena tentu tinggal mekanismenya saja, mengubah yang tadinya konvensional ke ranah digital. Nah, ranah digital ini yang terus di Indonesia kami perkuat melalui regulasi-regulasi. Jangan sampai ada lagi exchanger yang tidak menjadi pihak pelapor ke PPATK. Nah, seperti saya sampaikan tadi Pak, dunia digital, yaitu layanan transaksi berbasis teknologi, sudah menjadi pihak pelapor Pak di dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2021. Tahun ini Pak sudah kita keluarkan peraturan pemerintahnya, nanti perkanya akan terbit juga, yang pada intinya jangan sampai ada lagi pihak-pihak penyedia layanan exchanger. Exchanger itu adalah penukaran uang dari uang fiat atau uang kita sehari-hari menjadi uang digital yang tidak melapor ke PPATK. Nah, dengan adanya peraturan ini sehingga PPATK sendiri semakin banyak ke depannya laporan-laporan ketika ada seseorang yang terdeteksi sebagai tersangka dan dia juga memiliki aset digital. Nah, karena memang aset digital ini sekarang nilainya tidak main-main, Pak. Satu Bitcoin saja pernah mencapai 900 juta, satu Bitcoin saja. Belum lagi kalau berbicara dia punya wallet ataupun dompet digital, itu jumlahnya puluhan. Nah, ini yang kedepannya tentu bisa jadi pergeseran yang sangat signifikan. Pelaku narkotika, pelaku korupsi, mereka menyembunyikan asetnya bukan lagi ke aset yang nampak di depan mata, yang bisa ditelusuri dengan mudah, tetapi mereka bergeser ke aset-aset yang sifatnya digital, yang susah dideteksi, yang mudah berpindah lintas batas negara, dan mudah dicairkan di mana saja di seluruh dunia gitu ya. Dan ini tentunya kami yakin juga Pak, optimis ya Pak ya, dengan adanya perangkat baru PP tersebut dan juga adanya MLA tadi yang sudah dibangun terus lintas negara gitu ya, dan juga ada mekanisme bantuan hukum timbal balik yang sudah disusun, ini sangat bisa kita gunakan ke depannya. Tinggal yang menjadi satu hal Pak, yaitu adanya laporan yang masuk ke PPATK mengenai adanya indikasi pencucian uang. Nah, ketika itu ada, tentu PPATK langsung bergerak Pak. Terima kasih Pak untuk jawab pertanyaannya. Selanjutnya. Dari
sayap kanan. Pak Teguh. Oke. Iya. Satu izin Pak Direktur. Oh, hilang lagi Pak Dirnya. Dari Subdit Ekstradisi mungkin tadi pertanyaan dari virtual ada satu mengenai perkembangan extradition treaty bilateral dengan Singapura. Apa yang masih menjadi kendala dan hambatan dan sekiranya apa yang menjadi posisi Indonesia ke depannya setelah kemarin tim kembali dari Singapura ya untuk berunding. Mungkin ada Mas Tasim, Bu Andi. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Muktasim, analis hukum dari Subdit Ekstradisi. Terkait pertanyaan mengenai perjanjian ekstradisi RI Singapura dan apakah Singapura masih menjadi safe haven atau tempat kaburnya koruptor atau tersangka atau terpidana ya. Saya kira kurang tepat menjadi surga koruptor ya, karena hubungan kerjasama RI Singapura itu di bidang penegakan hukum sangat erat. Karena kita juga sudah punya ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty yang bisa mendukung penyidikan melalui pengumpulan alat bukti. Memang untuk perjanjian ekstradisinya sendiri belum diratifikasi. Kita harapkan dalam waktu dekat ini bisa diratifikasi bersama perjanjian DCA, Defense Cooperation Agreement, yang dipaketkan pada tahun 2007. Dan secara paralel kita juga tengah mengupayakan perjanjian multilateral ekstradisi ASEAN, yakni ASEAN Extradition Treaty yang sedang dirundingkan. Kemungkinan kita rencanakan Januari nanti akan ada perundingan ronde kedua yang kita harapkan juga bisa selesai, sehingga kita ada dua track mekanisme ekstradisi. Nanti ada yang bilateral, ada yang multilateral juga ada. Tapi seperti yang saya bilang tadi, untuk kerjasama agensi dan agensinya saya kira juga sudah sangat oke ya. Sebelumnya juga kita sudah memulangkan Joko Chandra. Kita harapkan ke depan bisa lebih erat lagi, sehingga tidak ada itu yang namanya negara yang menjadi surga koruptor, surga pelaku tindak pidana. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Teguh Muktasim dari Subdit Ekstradisi. Jadi begitu ya, Ibu Normiati dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dari Makassar. Jadi intinya kita juga mendorong ASEAN Extradition Treaty ya untuk segera dibahas, dan semoga ini juga bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan ekstradisi di antar negara-negara ASEAN. Karena Pak Direktur masih belum ada, gimana? Oh, Jadi ada pertanyaan dari Biro Hukum Kejaksaan. Dari Mas Arya ya. Pak Arya mau bertanya. Baik, terima kasih Ibu Eva. Perkenalkan, kami Arya dari Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan RI. Ini bukan pertanyaan, Bu, cuman ini pelengkap daripada tadi pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Iren dari Jamdatun dan Bapak Aryawan dari KPK. Memang tadi di awal kan telah dijelaskan bahwa pentingnya yang namanya mengaktifkan agent-to-agent cooperation. Nah, ini cuma informasi saja pada forum diskusi ngopi pada hari ini. Jadi bahwa memang kerjasama informal itu merupakan langkah awal sebelum kita memformalisasikan kerjasama. Nah, yang kami mau sampaikan adalah bahwa ada suatu platform baru, network baru, itu yang merupakan launching dari UNODC. Itu merupakan hasil inisiasi kerjasama global anti korupsi yang dihasilkan pada pertemuan G20 di Riyadh tahun 2020 yang meluncurkan suatu platform baru namanya Global Operational Network of Anti-Corruption
law enforcement authorities atau disingkatnya GLOBE Network. Nah, jadi ini merupakan sebuah jaringan antar penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi yang berada di bawah naungan UNODC yang bersifat komplementer terhadap mekanisme kerjasama yang telah ada, bertujuan antara lain memfasilitasi kerjasama langsung dan informal antara otoritas nasional anti korupsi, membentuk saluran komunikasi yang aman, memfasilitasi investigasi bersama, peningkatan kerjasama internasional melalui konsultasi pra-MLE, dan peningkatan kerjasama penegakan hukum pada kasus korupsi transnasional. Jadi berkaitan dengan tema yang diangkat kali ini bahwa untuk implementasi perjanjian MLA-RI Swiss ataupun perjanjian MLA-RI dengan negara asing secara formal, mungkin langkah awalnya itu jika ada yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan mekanisme GLOBE Network, yang mana Indonesia sendiri telah menjadi membership daripada GLOBE Network, dan 3 authorities tersebut telah menjadi anggota dari GLOBE Network dari Indonesia, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kebetulan kalau dari Kejaksaan sendiri itu narahubungnya adalah dari bidang Pitsus dan kami dari bidang hukum. Jadi itu aja sih yang mau kami sharing di sini informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya dari Biro Hukum Kejaksaan Agung. Sebelum kami tutup, mungkin ada dari Binter Polri, apakah ada yang ingin disampaikan, Pak Fadilan atau Pak Haidir? Ternyata saya baru ingat Pak Haidir mukanya familiar ya, dari Malaysia ya Pak ya. Iya ya. Karena tadi juga ada beberapa diskusi mengenai peran yang signifikan dari Interpol ya, termasuk dengan koneksi Interpol channel dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Kami juga tadi membahas dengan Pak Fadilan juga tentang pengalaman kami. Kebetulan beliau sama-sama dari Tawau, staf teknis polisi di Tawau. Sama-sama kami bertugas, saya sebagai atase polisi di Malaysia. Kami juga membahas masalah MLE ini. Banyak juga keberhasilan ya diplomasi kami ya menghadapi sebagai counterpart kami aparat penegak hukum di Malaysia, baik jajaran kepolisian maupun juga kami berkoordinasi dengan atase hukum di sana dengan pihak penegak hukum di Malaysia. Dan juga tadi menyimak para pembicara, memang terutama Bu Iren itu, kami sependapat untuk penanganan masalah ML ini tidak bisa hanya sifat formal tadi ya, benar-benar informal itu juga sangat menentukan. Jadi dengan ide ini, apalagi kami juga membahas bagaimana pendekatan-pendekatan kami dalam kerjasama dengan pihak negara asing, ya tentunya berkaitan dengan Swiss ini kita merupakan proyek yang baru, ya ibaratnya dengan keberhasilan para aparat penegak hukum kita melakukan diplomasi sehingga lahirlah perjanjian ini. Mungkin di sana perlu kita bentuk suatu perwakilan terpadu yang juga merupakan koordinasi dari para penegak hukum Indonesia. Mungkin kalau semuanya mengirim atase mungkin terlalu besar biayanya, tetapi mungkin di sana ada koordinator fungsi keamanan dan politik di sana di bawah kedutaan biasanya. Nah, itu juga bisa staf-staf jajaran itu ada perwakilan mungkin dari Kemenkumham, mungkin dari PPATK, Kejaksaan, atau dari kepolisian juga, sehingga masing-masing stafnya bisa langsung melakukan semacam tugas ya, bisa dibilang operasi atau pendekatan secara koordinasi. Itu yang mungkin bisa kami sharing ya, dan terima kasih atas undangannya sehingga ini juga menambah wawasan kami
di Divisi Hubungan Internasional maupun di Sekretariat NCB Interpol Indonesia. Demikian Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Haidir dari Divisi Interpol. Izin Bapak Direktur, sebelum kami menutup, apakah Bapak ingin menyampaikan sesuatu? Cukup, oh siapa? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebagai semacam kesimpulan gitu yang kami coba rangkum pada hari ini, yang intinya adalah sebetulnya yang utama adalah komunikasi dan koordinasi yang efektif, baik di level nasional maupun di internasional. Jadi bagaimana mensukseskan ini adalah bagaimana kita dapat mengkoordinasikan apa yang bisa kita maksimalkan untuk tujuan yang kita inginkan bersama. Jadi kami juga sempat mempelajari dan memperhatikan bahwa negara-negara yang maju adalah memang terlihat bahwa mereka sangat melakukan koordinasi dengan sangat efektif, dan itu tentunya yang menjadi harapan kita ke depannya untuk negara Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih dari kami. Sekian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan juga moderator yang sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan juga strategi dalam penanganan MMA khususnya terkait dengan aset recovery. Sebagai apresiasi dari panitia, Bapak Tudiono selaku Direktur OPHI akan menyerahkan plakat bagi para narasumber. Untuk kami silakan para narasumber untuk berdiri di depan panggung untuk menerima apresiasi dari Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Yang akan dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, boleh ditahan sebentar Pak untuk foto bersama di depan dengan para moderator juga. Kami silakan. Baik, kita sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para narasumber dan juga moderator kita siang hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara hari ini, sekali lagi kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berfoto bersama-sama, tapi membelakangi panggung ya Bapak Ibu, sehingga panggung ini bisa menjadi background kita. Ya, boleh perkenan sekali lagi untuk bangkit berdiri dan membelakangi panggung atau menghadap ke belakang. Kita akan swafoto bersama. Ya, ya. Apakah Humas Ali sudah siap untuk di belakang foto? Ya. Semua sudah bisa tertangkap kamera ya Mas ya?
Sebentar, mohon kesabarannya sedikit lagi Bapak Ibu, karena yang di depan sedang dibereskan dan kita akan foto bersama. Ya, dokumentasi sudah siap di belakang. Mohon kesabarannya sedikit Bapak Ibu. Background-nya sedang dipersiapkan. Mungkin agak bisa merapat ke agak tengah ya Bapak Ibu ya, supaya bisa tertangkap semua di kamera. Agak merapat ke tengah sedikit. Ya, siap. Boleh Mas, dokumentasi boleh dihitung ya Mas fotonya. Oh, masih kurang merapat lagi. Kurang merapat lagi Bapak Ibu, sedikit lagi. Nggak apa-apa, masih bermasker semua kan ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita hitung foto terakhir 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita telah sampai di penghujung acara ngobrol bareng Direktorat Otoritas Pusat dan Internasional siang hari ini. Acara hari ini merupakan salah satu wujud koordinasi kolaborasi Kemenkumham sebagai Central Authority dengan Advokun dan juga kementerian lembaga terkait dan juga akademisi untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu mengembalikan aset hasil tindak pidana ke Republik Indonesia kita yang tercinta. Dan siang hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, para narasumber dan moderator atas perkenannya berdiskusi dan menggali isu-isu strategis yang terkait dengan perampasan aset. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan. Dan untuk makan siang di siang hari ini akan kami siapkan Bapak Ibu di meja Bapak Ibu secara langsung, jadi tidak perlu keluar dari ruangan karena makan siang akan disiapkan secara langsung di meja Bapak Ibu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia dari Direktorat APHI, pamit undur diri dan sampai bertemu di acara ngopi selanjutnya. Terima kasih.
Oh, 2-3 lagu dulu sampai baru aku sih zaman ya. Cek. Ayo, Bang. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari
sejauh-jauhnya. Boleh. Nanti mau request lagi boleh gitu ya. Kalau nyanyi sama kita boleh. Ya, silakan. Kita tunggu ya, Bapak Ibu semuanya mungkin ada mau minta lagu atau menyanyi ya. Rasa jiwaku menepi, mengingat semuanya terlewati saat kau masih ada di sisi, mendekatku dalam hangatnya cintamu. Lambat sang waktu berganti, endangkan laraku di sini, coba aku melihat bayangan dirimu yang selalu saja memaksaku berimu setia. Masih teman-teman santai aja. Sambil Ya. Izin Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang berkenan meninggalkan kegiatan,
terlebih dahulu menyelesaikan administrasi dulu di depan, di meja pendaftaran atau di meja registrasi yang ada di depan ruangan ini. Terima kasih. Thank you.